Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Harmony in Diversity menyatukan koleksi karya seni Indonesia yang menampilkan keindahan dan keragaman budaya Indonesia melalui mata para seniman berbakat Indonesia. Pameran ini menampilkan koleksi lukisan karya pelukis Indonesia ternama Avandi yang dikenal dengan gaya lukisan abstrak dan romantisnya yang menawan. Juga karya seni maestro lainnya Mahyudin dan Maria Chul, serta seniman lainnya. Duta Besar Republik Indonesia di Tokyo melakukan kunjungan ke lokasi pameran yang berlangsung hingga September 2024 nanti untuk menikmati mahakarya yang ditampilkan. Kita saksikan untuk kali ini sudah terhubung juga dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Duta Besar Heri Ahmadi, untuk berbincang pada kali ini soal pameran ini dan bagaimana pemerintah Indonesia melalui KBRI Tokyo mendorong diplomasi budaya dalam hubungan Indonesia-Jepang. Halo, selamat pagi waktu Indonesia Barat, Bapak Duta Besar. Selamat siang waktu Tokyo, Mbak Enggar. Mbak Enggar, selamat siang Mbak Enggar. Baik, Pak Dubes, ini bukan kali pertama ya penyelenggaraan pameran seni budaya Indonesia di Jepang ini. Dan untuk kali ini, apa yang mau disampaikan dari KBRI ini kepada masyarakat Jepang melalui pameran ini? Yang pameran ini dilakukan di Galeri Seni Rupa atau Museum Seni Rupa, sehingga tentu yang kita akan tampilkan adalah karya seni rupa. Namun demikian sebagai tambahannya kita juga akan melakukan penampilan tari dan juga ada diskusi pendalaman tentang keanekaragaman budaya Indonesia dan harmoni di dalam kehidupan warga kita secara keseluruhan. Keberagaman pameran ini tadi sudah disebut ya oleh Mbak Enggar, ada karya-karya modern abstrak dari pelukis Avandi, pelukis Maria Cui, tetapi juga ada karya tradisional yaitu lukisan kamasan dari Bali, tetapi juga ada lukisan kaca dari Cirebon. Ini menunjukkan betapa kayanya baik dari sisi corak maupun medium dari seni rupa Indonesia itu sendiri, termasuk kita juga menampilkan beberapa patung yang menjadi ikonnya dalam ruang pameran. Ada patung Garuda atau Jatayu yang dari Bali tersebut yang sudah banyak dikenal orang, tetapi juga ada patung Ramasita juga. Jadi sekali lagi kita menunjukkan keberagaman dari karya-karya seni rupa Indonesia, sekaligus menunjukkan juga keharmonian dari karya-karya tersebut. Itu Mbak Enggar. Baik, Pak, bisa diceritakan gimana nih pencapaian sampai saat ini dalam upaya mendorong diplomasi budaya dalam hubungan Indonesia-Jepang, dan apa tantangan yang masih ditemui sampai dengan saat ini dalam mendorong diplomasi budaya antara kedua negara, dan bagaimana menjawab tantangan-tantangan tersebut? Yep. Pameran di museum adalah salah satu bentuk kegiatan. Kegiatan yang lain yang sudah kita lakukan dalam tahun ini adalah untuk menyelenggarakan juga Indonesian Night, Enchanting Indonesia Evening, yang menampilkan beberapa karya dari para pemuda kita, perancang kita, dengan berbagai juga kesenian yang ada dilakukan, yang sebelumnya juga diikuti, disertai dengan sebelumnya ada pameran karya-karya kriya dan busana yang dari sejumlah desainer kita di Harajuku. Kita tahu ya, Harajuku adalah satu pusat mode untuk anak muda Jepang, dan kita melakukan promosi juga di wilayah itu. Selebihnya kita juga tahun lalu melakukan kegiatan di 16 kota atau 16 kota yang kita sebut sebagai Indonesia Japan Friendship Day, di mana kita menampilkan
tidak hanya kesenian, musik, tari, tetapi juga kuliner kita dan produk-produk dari Indonesia juga ikut kita pamerkan dalam Indonesia Day tersebut. Jadi ini yang upaya kita lakukan, dan tahun ini kita juga sudah 2 kali melakukan pameran yang berupa lebih pada heritage ya, atau cagar budaya ya, yaitu yang menampilkan Sriwijaya dan Batanghari. Dan disertai juga dalam pameran tersebut juga ada diskusi dan juga berbagai macam dialog dengan para narasumber yang kita hadirkan juga dari Jakarta. Seperti pada hari ini. Pada hari ini juga kita akan menghadirkan 3 pakar dari Indonesia yang terkait dengan yang memahami tentang budaya kita, terutama seni rupa dan keberanekaannya di Indonesia yang saya kira cukup membanggakan. Baik Pak, seperti yang kita ketahui sebentar lagi kita akan memperingati nih Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dalam waktu dekat ya. Nah, bagaimana KBRI akan memanfaatkan dari perayaan ini dengan sekaligus mendorong juga nih diplomasi budaya antara kedua negara? Benar bahwa setiap tahun kita juga merencanakan pengayaan kemerdekaan Indonesia. Berbagai bentuk kesenian kita tampilkan, termasuk yang tahun lalu tidak, tapi tahun ini kita tampilkan juga adanya kelompok-kelompok hadroh. Kita menampilkan juga kelompok hadroh, tetapi kita juga akan mengadakan juga nanti dalam rangka resepsi kemerdekaan Indonesia, akan menampilkan juga beberapa bentuk promosi kebudayaan yang lainnya, termasuk pariwisata. Banyak sekali antara lain sudah berkomitmen untuk tampil di acara resepsi diplomatik Indonesia pada waktu itu, dan nantinya juga pada bulan Oktober juga, karena kita tidak selalu menyelenggarakannya tepat tanggal 17, tetapi sampai resepsi diplomatik itu kita adakan pada bulan November, resepsi kemerdekaan, tapi pada bulan Oktober kita juga akan menyelenggarakan Festival Indonesia di Taman Yoyogi di Tokyo, dan seperti tahun lalu juga, dan kali ini akan lebih besar untuk menampilkan produk-produk dari Indonesia, termasuk juga kuliner, tetapi juga ada panggung yang akan menampilkan berbagai bentuk kesenian dari Indonesia. Tahun lalu kita menghadirkan Dwiki Darmawan beserta grupnya, termasuk istrinya, Ita Purnamasari, dan tahun ini tentu kita akan ada artis juga yang kita datangkan dari Indonesia untuk mempromosikan seni budaya Indonesia yang paling aktual juga. Demikian, Ega. Baik, Pak Duta Besar, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Semoga sukses dan lancar selalu untuk acaranya hari ini. Terima kasih. Demikian, semoga bermanfaat bagi kemajuan bangsa kita keseluruhannya. Baik, amin. Terima kasih Pak. Selamat siang, sampai berjumpa lagi. Yeah. Baik, mendengar demikian perbincangan saya dengan Duta Besar Republik Indonesia dengan Bapak Heri Ahmadi terkait dengan Harmony in Diversity, yaitu pameran yang dihadirkan dalam rangka diplomasi budaya Indonesia di Jepang. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.